Selamat pagi, selamat datang di acara Charity Webinar pertama tentang VXLAN Overlay Network with Open vSwitch. Perkenalkan, nama saya Putu Haryadi. Acara Charity Webinar di sini merupakan salah satu acara yang digagas oleh Prodi Teknologi Informasi dengan tujuan untuk mengumpulkan dana, penggalangan dana untuk didonasikan ke salah satu rekan mahasiswi dari Prodi TI yang mengalami musibah kebakaran rumah. Kami dari Prodi TI, saya selaku Kaprodi menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, kita langsung aja ke materinya. Sebelum kita masuk lebih detail ke prakteknya, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan underlay network dan overlay network. Underlay network merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk jaringan secara fisik. Jadi kalau kita merujuk ke jaringan secara fisik atau physical network, kita kenal istilah lainnya saat ini namanya underlay network. Kemudian ada istilah juga namanya overlay network. Overlay network merupakan jaringan logical atau jaringan virtual yang berada di atas jaringan fisik. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah bawah, itu merupakan contoh dari underlay network, di mana antar komputer terhubung ke jaringan melewati perangkat misalkan switch, kemudian router, masing-masing perangkat switch dan router terinterkoneksi satu dengan yang lainnya secara fisik. Nah, itu disebut dengan underlay network. Kemudian overlay network seperti apa? Nah, overlay network di sini adalah jaringan yang dibuat di atas jaringan fisikal yang sudah terbentuk. Nah, paling simpel ketika Bapak Ibu sudah punya sebuah jaringan perusahaan, misalkan kantor pusat di Jakarta, kemudian punya kantor cabang di Mataram, di mana kedua jaringan tersebut misalkan sudah terhubung ke internet. Kemudian ada kebutuhan bagaimana caranya untuk menghubungkan jaringan dalam kantor pusat dengan jaringan dalam kantor cabang. Nah, karena sama-sama sudah terhubung ke internet, yang selama ini kita sudah ketahui, teknologi yang bisa digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang yaitu melalui pemanfaatan yang namanya teknologi virtual private network. Tinggal di setup di sisi kantor pusat, misalkan ada satu perangkat router yang difungsikan sebagai VPN server, kemudian di kantor cabang ada perangkat router juga sebagai VPN client. Ketika sudah terkoneksi, nah jalur yang terbentuk tersebut disebut dengan overlay network. Jadi jalur virtual yang terbentuk di atas jaringan fisikal, itu disebut dengan overlay network. Jadi kalau saya rangkum, overlay network merupakan physical network atau jaringan fisik, sedangkan overlay network merupakan jaringan virtual yang dibangun di atasnya underlay network. Nah, secara detail perbedaan dari overlay network dengan underlay network bisa dilihat di tabel berikut. Ada beberapa komponen perbandingan. Yang pertama dari sisi deskripsi. Kalau underlay network merupakan jaringan fisikal atau infrastruktur fisikal yang dibangun, di mana di atasnya nanti bisa dibangun jaringan overlay. Jadi overlay network di sini akan bisa terbentuk kalau underlay networknya sudah ada. Kita nggak bisa membentuk jaringan overlay sebelum underlay networknya eksis. Kemudian overlay network merupakan jaringan virtual yang dibangun di atas underlay network infrastruktur. Jadi underlay networknya harus sudah terbentuk dulu. Nah, di atasnya itu kita bisa bikin tunnel. Nah, logikanya untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, tunnel ini disebut dengan istilah overlay network. Kalau dari sisi traffic flow, aliran traffic, jika underlay network, transmisi paketnya itu melewati perangkat jaringan secara fisik, switch, router. Sedangkan overlay network, nah transmisinya melalui jaringan virtual, linknya tadi yang terbentuk di atas underlay network. Sedangkan dari sisi waktu untuk deployment-nya, kalau underlay network di sana memerlukan waktu yang cukup banyak daripada kita menggunakan overlay network. Karena skalabilitasnya kurang di sisi underlay network, kemudian waktu yang diperlukan untuk aktivitas melakukan setup atau konfigurasi sehingga bisa menghubungkan perangkat di jaringan itu lebih banyak dibandingkan dengan overlay network. Nah, overlay network di sini punya kemampuan untuk dengan cepat bisa melakukan deployment tunnel baru. Kemudian dari sisi paket kontrol, nah underlay network lebih berfokus pada orientasi hardware pengontrolan paketnya, sedangkan overlay network orientasinya menggunakan software. Berikutnya perbandingan dari sisi enkapsulasi paket dan overhead. Nah, jika underlay network
itu berarti paket delivery atau pengiriman paketnya itu terjadi di layer 3, network layer. Ada perangkat router yang terlibat. Ada juga layer 4 di transport layer. Jadi pengiriman paket dan reliabilitasnya terjadi di layer 3 dan layer 4. Sedangkan di overlay network, perlu ada enkapsulasi paket agar ketika ada paket yang dikirim dari sumber ke tujuan, bisa dikirimkan melewati infrastruktur underlay network tadi, sehingga ada pemrosesan tambahan. Jadi ada waktu tambahan yang dibutuhkan untuk melakukan enkapsulasi. Kemudian dari sisi forwarding, multipath forwarding. Kalau underlay network di sana punya skalabilitas yang kurang untuk multipath forwardingnya. Sedangkan di overlay network, nah itu mendukung multipath forwarding di dalam jaringan virtual. Sedangkan dukungan untuk manajemen multitenant di sini artinya jika banyak customer yang melakukan penyewaan layanan yang kita miliki di jaringan, underlay network di sana biasanya memanfaatkan NAT, Network Address Translation, untuk memisahkan antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya, atau juga menggunakan virtual route forwarding, sehingga bisa memisah antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Sedangkan di overlay network, nah ini punya kemampuan dukungan multitenant yang lebih baik daripada yang underlay network. Kita juga bisa menggunakan pengelamatan IP yang overlap antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya, jadi nggak konflik. Berikutnya dari sisi skalabilitas, underlay network itu tidak scalable gitu, tergantung dari teknologinya sebenarnya. Cuman di sini kurang skalabilitasnya terkait dengan limitasi teknologi yang ada. Nanti saya jelaskan di bagian mana tidak skalabilitasnya kurang atau kurang scalable. Sedangkan overlay network di sana didesain untuk memberikan skalabilitas yang lebih baik daripada underlay network karena ada penerapan teknologi yang kita bahas hari ini yaitu VXLAN. Nanti kita bahas apa itu VXLAN, bedanya dengan VLAN seperti apa. Kemudian delivery paket kalau di underlay network itu tanggung jawabnya di sisi perangkat yang ada di underlay network seperti router, switch. Nah, itu punya peran yang tinggi untuk mengirimkan paket di jaringan. Kemudian overlay network, nah di sini karena linknya virtual, nah jadi sistem pengirimannya offloaded dari delivery paket. Dari sisi protokol, underlay network ada protokol-protokol yang terlibat di sana, ada namanya Ethernet switching, ada VLAN, routing. Sedangkan di overlay network ada protokol yang bisa digunakan untuk membangun tunnel seperti VXLAN, ada protokol lainnya namanya NVGRA, Network Virtualization Using Generic Encapsulation, ada SST, ada GRE, ada NVO3. Jadi ada banyak overlay network protokol yang tersedia. Namun yang kita bahas hari ini hanya satu, yaitu Virtual Extensible Local Area Network atau VXLAN. Itu dari sisi penggambaran perbedaan antara underlay network dengan overlay network. Nah, sekali lagi saya rangkum biar Bapak Ibu tidak bingung atau rekan-rekan mahasiswa bahwa underlay network merupakan jaringan fisikal, overlay network merupakan jaringan virtual yang dibangun di atas jaringan fisik. Kita nggak bisa membangun overlay network kalau underlay networknya belum tersedia. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pengenalan Virtual Extensible Local Area Network atau VXLAN. VXLAN itu apa sih? Nah, VXLAN merupakan mekanisme point-to-multipoint tunneling yang bisa digunakan untuk memperluas jaringan layer 2 melewati jaringan berbasis IP. Kalau di sini kita lihat ada 3 switch 1, 2, dan 3. Switch 1 misalkan menghubungkan satu jaringan, anggaplah LAN A. Switch 2 LAN B, switch 3 LAN C. Misalkan di switch 1 sudah terhubung beberapa host di sana, misalkan host 1, 2, 3, di mana masing-masing host ini terhubung dengan VLAN berbeda, Virtual Local Area Network berbeda, jadi beda segmen. Misalkan VLAN red itu diwakili oleh host 1, jadi host 1 terhubung dengan VLAN red, VLAN blue itu host 2, VLAN green itu host 3. Dalam kenyataannya ketika host di sini ingin berkomunikasi dengan VLAN lainnya, kalau di jaringan underlay network kita biasanya menggunakan inter-VLAN routing. Jadi ada perangkat router yang ditambahkan untuk bisa melakukan perutuan paket beda VLAN, atau di switch-nya kalau udah multi layer switch yang mendukung sampai layer 3 itu juga bisa digunakan merutakan paket data beda VLAN. Nah, bagaimana
jika kasusnya ternyata VLAN red tadi itu berada di lokasi yang berbeda. Misalkan di suite 2 dan suite 3, anggaplah suite 1 itu ada di Jakarta, suite 2 itu ada di Mataram, suite 3 itu misalkan ada di Sumbawa. Nah, jadi pilihannya tersebar di beberapa lokasi. Bagaimana cara menghubungkan pilihan yang sama, misalkan red di Jakarta dengan red di Mataram dengan red di Sumbawa melalui jaringan basis IP. Nah, disinilah VXLAN Tunnel di sini berperan. Bagaimana caranya agar menghubungkan pilihan yang berbeda lokasi tadi secara fisik. Nah, dengan adanya VXLAN Tunnel sudah ada hubungan nanti dari suite 1 ke suite 2, dari suite 1 ke suite 3, begitulah dari suite 3 ke suite 2, sehingga pilihan red yang tersebar di antara ketiga suite ini bisa saling berkomunikasi hostnya. Host 1 yang pilihan red bisa komunikasi dengan host 4 yang sesama pilihan red di suite 2 dan host 7 yang ada di suite 3. Begitulah dengan host 2. Begitulah dengan host 2 yang menggunakan VLAN blue. Di sana yang terhubung dengan VLAN blue di suite 1 itu bisa berkomunikasi dengan host 5 yang VLAN blue juga di suite 2 yang tadinya ada di Mataram dan VLAN blue yang ada di Sumbawa. Jadi beda lokasi, VLAN yang sama bisa diinterkoneksikan menggunakan VXLAN Tunnel di sini sebagai jalur komunikasinya. IP network di sini merupakan jaringan underlay network, jaringan yang mendasari, misalkan antar lokasi dihubungkan ke internet, kemudian barulah dibentuk ada VXLAN Tunnel yang menghubungkan ketiga lokasi tadi. Setelah itu baru traffic VLAN yang berbeda lokasi tadi bisa dikomunikasikan. Jadi VXLAN merupakan koneksi point to multi-point. Artinya dari satu titik bisa komunikasi ke beberapa titik lainnya. Kalau point to point kan hubungan dari satu titik ke satu titik lainnya. Point to multi-point dari satu titik ke beberapa titik lainnya. Misalkan kayak suite 1 ke suite 2 dan ke suite 3. Jadi multi-point. Jadi seolah-olah layer 2-nya tersebar dari Jakarta, Mataram sampai dengan Sumbawa tadi. VXLAN itu dibahas dengan detail standarnya di request for comment nomor 7348. Di sana dijelaskan VXLAN secara singkat menyediakan layer 2 overlay network di atas layer 3 network. Jadi layer 3 networknya harus terbentuk dulu, sudah ada hubungan antar lokasi tadi secara fisikal. Setelah itu baru kita bentuk layer 2 overlay network di atasnya. Nah, overlay network di sini disebut dengan istilah VXLAN segment. Jadi ada segmentasi. Kalau di jaringan yang konvensional, kita misalkan punya satu suite itu punya anggaplah 24 port. Nah, ke 24 port di sana biasanya berada di satu VLAN, misalkan VLAN 1. Jadi ketika semua PC terhubung di port tadi, itu berada di jaringan yang sama. Bagaimana caranya kalau misalkan di satu suite itu ingin beda host, beda VLAN? Nah, berarti kita buat VLAN-nya. Dengan adanya VLAN tersebut bisa mensegmentasi. Seperti contoh di suite 1 ini. Tadinya ketiga host berada di VLAN yang sama. Namun dibuat VLAN di suite 1 sehingga ada VLAN red, VLAN green sama VLAN blue. Sehingga host 1, 2, 3 berada di VLAN yang berbeda. Nah, masing-masing VLAN di sini segmentasinya sendiri-sendiri. Berarti area broadcast-nya juga sendiri-sendiri. Kalau di VXLAN, nah overlay di sini kita bisa buat lebih dari satu juga. Nah, setiap overlay disebut dengan VXLAN segment. Nah, jadi disegmentasi. Ketika nantinya kita terapkan VXLAN di sini untuk virtualisasi, virtual machine atau VM yang ada di hypervisor tertentu bisa berkomunikasi dengan virtual machine yang ada di hypervisor lainnya melewati VXLAN tunnel yang sudah dibentuk sehingga bisa mengkomunikasikan antara VLAN dari virtual machine di hypervisor tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan virtual machine dengan VLAN yang sama di hypervisor lain. Sehingga disilahkan di sini virtual machine dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya jika berada di VXLAN segmen yang sama. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung aja di kolom chat sehingga nanti bisa saya langsung tanggapi jika ada yang ditanyakan. Silakan. Berikutnya, setiap overlay segmen tadi yang disebut dengan VXLAN segmen itu diidentifikasi menggunakan segmen identifier dengan panjang 24 bit yang disebut dengan VXLAN Network Identifier. Ini analoginya mirip seperti ketika kita punya switch di jaringan konvensional, di mana di switch itu adalah switch manageable dan kita buat VLAN di dalamnya. Ketika kita buat VLAN berarti kita membutuhkan ada yang namanya VLAN ID, identifier.
Kalau Bapak Ibu masih mengingat, VLAN itu punya keterbatasan jumlah VLAN yang bisa dibuat di dalam satu suite, yaitu sekitar 4096. Gitu. Dalam satu suite bisa dibuat sejumlah 4096 VLAN. Sedangkan di PXLAN kita bisa membuat 2/24, sekitar 16 jutaan PXLAN segmen yang bisa dibuat dalam satu domain administratif yang sama. Jadi dari sisi ketersediaan segmentasinya, jumlah segmen yang tersedia itu bisa lebih banyak dengan menggunakan PXLAN. Kemudian segmen ID tadi yang panjang 24 bit sebagai penanda komunikasi di masing-masing segmen itu disebut dengan istilah PNI tadi, PXLAN atau identifier. Jadi PNI di sini digunakan nantinya untuk mengidentifikasi cakupan frame media access control bagian dalam. Di sini kalau kita lihat ada sebelah bawah ada gambar enkapsulasi yang terjadi. Di sebelah kanan ada frame Ethernet yang original. Di sana ada headernya alamat media access control destination address, tujuan, alamat tujuan. Kemudian ada MAC source address, sumber. Kemudian di dalamnya ada VLAN tagging menggunakan protokol 802.1q. Baru data sendiri, data frame-nya, baru ada cyclic redundancy check untuk pengecekan terjadinya error di frame. Jadi logikanya gini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya dua host 1 dan host 2 di jaringan konvensional terhubung dengan satu switch. Nah, switch ini kan kerjanya di layer 2. Nah, dia mengirimkan frame Ethernet. Nah, Ethernet frame itu format headernya seperti original Ethernet frame ini. Host 1 punya alamat MAC address berapa, itu akan tertera di bagian inner MAC source address sebagai sumber yang mengirim frame. Sedangkan host 2 misalkan sebagai tujuan, itu sebagai inner MAC destination address sebagai tujuan gitu. Kemudian karena host 1 host 2 berada di VLAN tertentu, nah itu perlu diinformasikan host 1 dan 2 ini berada di VLAN mana. Nah, itu masuknya di bagian optional 802.1q. Itu VLAN taggingnya di sana. VLAN ID-nya tadi yang disampaikan sejumlah maksimalnya kalau di suite yang sekarang itu 4096 jumlahnya. Misalkan VLAN ID-nya diberikan VLAN 11 contohnya. Baru datanya sendiri di original Ethernet payload, baru cyclic redundancy check. Nah, jika menerapkan PXLAN, original frame ini akan dibungkus di enkapsulasi. Enkapsulasi itu artinya operasi penambahan informasi pengontrol. Biasanya letaknya di depan, disebut dengan header. Jadi header itu informasi pengontrol yang ditempatkan di depan. Kalau informasi pengontrol yang ditempatkan di belakang namanya trailer atau ekor. Contohnya di sini PXLAN ID itu ada headernya sebanyak 24 bit. Nah, di sana sudah ada keterangan PXLAN ID sebanyak 24 bit. Makanya tadi 2/24 itu 16 juta PXLAN segmen yang bisa dibuat gitu. Kemudian setelah dienkapsulasi, original Ethernet frame-nya menggunakan PXLAN ID tadi, itu akan diserahkan ke transport layer yang menggunakan UDP, User Datagram Protocol di layer 4-nya. Kemudian akan diserahkan ke layer 3, sehingga di layer 3-nya ada IP Destination Address, IP tujuan, dan IP Source Address, IP sumber. Kemudian jika diperlukan juga ada penerapan 802.1q, luar juga bisa. Kemudian baru dikirimkan ke layer 2, yaitu ada MAC tujuan, ada MAC sumber, MAC Destination Address, sama MAC Source Address. Jadi seperti ini gambaran enkapsulasinya. Untuk lebih detail nanti ada contoh di akhir untuk membongkar enkapsulasi ini, sehingga nanti akan saya bahas lagi lebih detail di ketika uji coba sniffing menggunakan WARSAC sehingga bisa muncul PXLAN encapsulation dan original Ethernet frame ini. Jadi untuk sekarang yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa PNI di sini digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing segmen yang ada di PXLAN. PNI di sini berada di header luar atau header header yang mengenkapsulasi bagian MAC dalam yang berasal dari virtual machine. Nantinya masing-masing virtual machine ada penanda VLAN tagging. Nanti ada dicontohkan sebagai gambaran. Kemudian PXLAN tadi disampaikan sudah menggunakan protokol UDP untuk pengiriman transport layer-nya. Jadi MAC-nya dienkapsulasi di dalam UDP dengan nomor port tujuan 4789. Nomor port ini port standar. Jika ingin dibedakan juga bisa. Namun standarnya menggunakan 4789. Oke, coba saya cek dulu apakah ada yang bertanya di chat
Oke, nah belum ada, saya lanjut dulu. Nah, kenapa PXLAN ini diperlukan? PXLAN overlay. Kembali ke kebutuhan dari pelanggan atau customer, di mana pelanggan itu memiliki kebutuhan, di sana pilihan yang ada jumlahnya terbatas tadi. Misalkan tadi disampaikan 4096 dalam satu suite. Jumlah ini mungkin menurut kita sangat banyak kalau kita di perusahaan, namun akan berbeda halnya jika VLAN ini diterapkan di Internet Service Provider yang punya pelanggan yang banyak, atau di provider cloud, di mana punya pelanggan yang banyak seperti di AWS atau di Google Cloud. Nah, jumlah VLAN ini sangat terbatas karena pelanggannya sudah seluruh dunia. Nah, untuk itu perlu ada solusi bagaimana caranya mensegmentasi jaringan dengan jumlah lebih dari 4096. Nah, untuk itu muncullah PXLAN. Karena tadi disampaikan PXLAN ini punya PXLAN ID sebanyak 24 bit, sehingga bisa menyediakan sampai 16 jutaan PXLAN segmen. Kemudian kebutuhan kedua, bagaimana caranya agar ketika satu virtual mesin yang tadinya beroperasi di satu hypervisor dengan VLAN tertentu yang sudah diatur untuk digunakan oleh VM tersebut, ternyata dipindahkan ke hypervisor lainnya. Diinginkan VM tersebut tidak perlu ada pengaturan ulang untuk pengaturan pengelamatan jaringan, VLAN-nya, jadi seamless. Jadi mobilitasnya bisa didapat fiturnya. Nah, untuk itu dibutuhkan dukungan protokol yang bisa mendukung perpindahan VM beda hypervisor secara fisik, beda lokasi bisa jadi secara geografis, sehingga ketika pindah VM-nya itu tidak perlu dilakukan konfigurasi lagi. Jadi sifatnya seamless. Mobilitasnya tinggi. Jadi butuh mobilitas yang tinggi untuk VM-nya. Kemudian ada kebutuhan agar segmennya bisa lebih dari 4000. Ya, tadi disampaikan 4096. Ini limitasi dari teknologi VLAN. Untuk itu dikembangkan protokol yang bisa mendukung segmentasi sampai 16 jutaan. Makanya dikembangkanlah yang namanya PXLAN. Kemudian efisien terkait dengan penggunaan bandwidth. Nah, dengan PXLAN di sini dia bisa menggunakan dengan optimal jalur yang tersedia menggunakan protokol namanya ECMP, Equal Cost Multipath. Jadi bisa digunakan jika ada beberapa rute menuju tujuan, itu bisa dioptimalkan dari sumber ke tujuan di transport melalui transport networknya. Jadi bandwidth yang digunakan bisa lebih efisien. Kemudian yang paling penting bagaimana cara mengamankan jika satu provider itu memiliki pelanggan yang banyak, multi tenant. Nah, bagaimana agar meyakinkan bahwa pelanggan yang menyewa di provider tersebut bisa aman, terpisah jaringannya antara jaringan pelanggan satu dengan pelanggan yang lain. Makanya di PXLAN di sini ada fitur namanya traffic isolation dan address isolation. Karena kebutuhan customer inilah yang mendorong hadirnya PXLAN. Jika dibandingkan antara VLAN dengan PXLAN, VLAN itu Virtual Local Area Network. Saya kembali bahas bahwa VLAN ini adanya di suite manageable. Kalau kita punya satu suite manageable, ada fitur VLAN di dalamnya yang bisa difungsikan untuk mensegmentasi jaringan di layer 2. Kalau misalkan kita punya satu suite manageable, berarti defaultnya ada satu VLAN di dalamnya. Semua port, misalkan port 1 sampai 24, itu menjadi anggota dari VLAN 1. Karena inginnya beda departemen, itu beda VLAN walaupun terhubung di suite yang sama, makanya di suite tersebut dipecah, disegmentasi secara logical, dibentuklah VLAN. Misalkan VLAN 2 ID-nya untuk HRD, VLAN 3 marketing, VLAN 4 misalkan gudang. Nah, kemudian portnya diatur membership-nya. Port 1 misalkan sampai dengan port 5 ikut VLAN 2. Port 6 sampai dengan port 10 ikut VLAN 3. Port 11 sampai dengan port 15 ikut VLAN 4. Jadi beda PC yang terhubung ke masing-masing port yang berbeda-beda tadi itu bisa diatur agar beda network dengan penerapan konsep VLAN. Nah, jadi PXLAN dengan VLAN itu serupa sebenarnya, yaitu mengenkapsulasi frame layer 2 dan juga untuk mensegmentasi jaringan. Kemudian apa sih yang menjadi pembedanya antara VLAN dengan PXLAN? Untuk yang pertama perbedaannya, VLAN itu menerapkan protokol namanya spanning tree protocol. Nah, misalkan Bapak Ibu punya kasus seperti ini. Punya dua suite, misalkan suite 1 dan suite 2. Kemudian ada PC-PC yang dihubungkan ke masing-masing suite. Suite 1 dengan suite 2 itu dihubungkan menggunakan satu kabel, misalkan di port 24. Dengan tujuan nanti agar host-host di suite 1 bisa komunikasi dengan suite 2.
Apa yang terjadi kalau misalkan kabel yang menghubungkan switch 1 dengan switch 2 tadi di port 24 itu putus atau portnya bermasalah? Berarti host-host yang terhubung di switch 1 dengan host-host yang terhubung di switch 2 tidak bisa berkomunikasi. Nah, muncul pemikiran bagaimana kalau kabel yang digunakan menghubungkan switch 1 dengan switch 2 dibuat double aja. Misalkan port 23 di masing-masing switch dihubungkan menggunakan kabel juga, sehingga switch 1 dan switch 2 dihubungkan menggunakan dua interface tadi, port 23 dan 24, sehingga ada dua kabel. Nah, jika dua kabel digunakan, terjadi looping di layer 2, namanya broadcast storm. Tidak boleh ada dua kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua switch, terbentuk looping. Untuk itu ada satu interface yang nantinya akan di blocking modenya, tidak mau meneruskan frame tapi mau menerima frame. Itu adalah konsep dari protokol spanning tree. Jika ada redundant path, jalur yang redundant, lebih dari satu, menghubungkan dari switch 1 dengan switch 2, salah satu portnya akan diblokir, sehingga tidak terbentuk lingkaran. Gitu. Sedangkan kalau di VXLAN, karena dia menerapkan protokol routing di layer 3, sehingga bisa memanfaatkan jalur yang redundant melalui penerapan teknologi namanya equal cost multipath routing. Kemudian kalau di VLAN, skalabilitasnya kurang karena terkait dengan ketersediaan jumlah segmen. Karena jumlah VLAN ID-nya sebanyak 12 bit, nah berarti 2 pangkat 12, 4096 VLAN, 4094 VLAN ID yang terbentuk ya. Kemudian kalau di VXLAN itu 16 jutaan, tepatnya 16.777.216. Ini sebagai dampak dari pemanfaatan PNE ID yang 24 bit tadi. Kalau di VLAN itu kurang fleksibel untuk jaringan yang multi tenant. Dengan adanya VXLAN itu bisa lebih fleksibel, lebih banyak juga tenant yang didukung. Jadi itu perbedaan dari VLAN dengan VXLAN. Oke, saya simak dulu di chatnya apakah ada yang bertanya. Oke, belum ada. Kita lanjut. Nah, sekarang ada beberapa terminologi di VXLAN. Dari sisi gambarnya kita bisa lihat di sini ada 3 switch. Ada switch 1 sebelah kiri, anggaplah switch 2 yang di tengah, switch 3 yang sebelah kanan. Kemudian switch 1, switch 2, switch 3 di sini dihubungkan menggunakan VXLAN tunnel. Ada beberapa terminologi yang ada di VXLAN. Yang pertama, virtual tunnel endpoint. Virtual tunnel endpoint ini artinya entitas atau perangkat yang digunakan untuk mengenkapsulasi dan mengdekapsulasi VXLAN untuk frame native. Switch yang sudah diatur VXLAN tunnelnya untuk komunikasi dengan switch lainnya itu disebut dengan VTAP. Jadi switch 1 itu VTAP, switch 2 itu adalah VTAP, switch 3 misalkan VTAP jika diatur di sana. Nah, jadi VTAP itu adalah perangkat switch yang memiliki kemampuan untuk mengenali VXLAN. Kemudian dikonfigurasi di sana agar ada hubungan dengan VXLAN lainnya. Itu disebut dengan VTAP, Virtual Tunnel Endpoint. Jadi ketika ada frame masuk ke switch yang sudah diatur konfigurasi VXLAN tunnel endpoint-nya, itu akan ditambahkan header. Itu namanya enkapsulasi. Kemudian dikirim ke tujuan, nyampe di tujuan, switch yang mendukung VXLAN tadi yang disebut dengan virtual tunnel endpoint akan melakukan dekapsulasi. Dekapsulasi itu berarti melepas informasi pengontrolnya, kemudian dibongkar, dibaca tujuannya kemana, baru diteruskan. Nah, implementasi VTAP di sini bisa dalam bentuk hardware, bisa dalam bentuk software. Contohnya switch 1, switch 2 ini dalam bentuk hardware. Nah, sedangkan dalam bentuk software misalkan hypervisor di sebelah kanan bawah itu diinstalkan ada virtual switching, misalkan pakai Open vSwitch sehingga bisa mengenali VXLAN. Kemudian ada istilah kedua namanya Virtual Tunnel Identifier. Ini merupakan alamat IP dari interface yang digunakan sebagai alamat IP sumber untuk traffic VXLAN yang dienkapsulasi. Jadi bagaimana cara menginformasikan bahwa switch 1 ingin hubungan dengan switch 2 sehingga terbentuk VXLAN tunnel. Nah, switch 1 ini diidentifikasi menggunakan alamat IP di interface-nya. Alamat IP ini disebut dengan Virtual Tunnel Identifier. Kemudian ada disebut dengan Virtual Network Identifier. Nah, ini merupakan VXLAN segmen ID tadi yang panjangnya 24 bit. Nah, ini yang akan ditambahkan di dalam VXLAN header sehingga bisa mengidentifikasi segmen layer 2 dari frame Ethernet yang dienkapsulasi. Jadi ada 3 terminologi, ada VTAP. VTAP itu perangkat yang punya kemampuan
untuk mengenali VXLAN, kemudian Virtual Tunnel Identifier, alamat IP yang diterapkan di interface dalam VTAP yang dijadikan rujukan untuk komunikasi dari sumber ke tujuan. Kemudian ada VNI, Virtual Network Identifier. Ini adalah segmen ID di VXLAN yang digunakan membedakan antara tenan yang satu dengan tenan yang lain. Dalam implementasinya, VXLAN ini bisa diterapkan ada 3 model penerapannya. Yang pertama host-based VXLAN, jadi VXLAN yang diterapkan di host biasanya diterapkan di hypervisor. Hypervisor itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memanajemen virtualisasi, misalkan di Proxmox, di Xen Hypervisor, VMware, ESXi, jadi diterapkannya di sana. Contohnya di Proxmox yang nanti kita akan gunakan untuk uji coba. Nanti di dalamnya kita akan instalasi virtual suite namanya Open vSuite, di mana Open vSuite di sini sudah mendukung teknologi VXLAN. Nantinya virtual suite atau vSuite di sini akan menjalankan fungsi VTAP tadi, VXLAN tunnel yang tadi kita setup untuk bisa menghubungkan dari satu sumber ke tujuan. Nantinya akan dienkapsulasi traffic-nya yang masuk ke VTAP tersebut, biasanya datang dari virtual machine, sebelum diteruskan keluar melalui switch secara fisik. Enkapsulasi VXLAN ini hanya terjadi di host yang mendukung Open vSuite tadi ya, mendukung virtual suite tadi. Sehingga infrastruktur jaringan lainnya yaitu underlying network tidak melihat bahwa itu mengandung informasi VXLAN, dia nggak ngerti. Pokoknya dia lewatkan, dianggap sebagai traffic biasa. Kemudian ada implementasi kedua yaitu gateway based VXLAN. Jadi ada perangkat tertentu, perangkat keras yang di dalamnya memiliki fitur untuk VXLAN. Contohnya switch Cisco Nexus itu sudah mendukung VXLAN, atau di router yang mendukung VXLAN. Jadi ketika switch-nya melakukan fungsi VTAP, maka dikenal dengan istilah VXLAN gateway. Jadi switch ini nanti punya fungsi untuk enkapsulasi traffic VXLAN di sumber, dekapsulasi traffic VXLAN di tujuan. Kemudian mentranslasi pilihan ID dari VM sumber ke VNI, VXLAN Network Identifier tadi. Kemudian VXLAN Gateway membuat tunnel komunikasi ke VTAP tujuan, bisa berupa host, bisa berupa gateway, sehingga host tersebut bisa komunikasi dari sumber ke tujuan. Infrastruktur underlying network-nya tidak menyadari atau tidak mengetahui kehadiran dari VXLAN tadi. Itu tipe implementasi yang kedua. Tipe implementasi yang ketiga yaitu hybrid. Hybrid itu berarti gabungan. Ada yang memakai gateway based VXLAN, ada juga di jaringan yang menggunakan host based VXLAN. Itu bisa campuran. Itu deployment VXLAN-nya. Nah, jika dikorelasikan dengan model OSI itu ada 7 layer. Layer 1 adalah physical layer, 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Kalau dikaitkan dengan VXLAN, VXLAN frame ini kita bagi jadi 2 bagian. Ada yang bagian underlying network, ada yang bagian overlay network. VXLAN sendiri itu adalah overlay network. Di underlying network berarti ada physical port. Nah, di physical port di sana ada di layer 2-nya ada penerapan protokol Ethernet di layer 2. Berarti ada MAC header gitu. Kemudian di layer 3-nya ada network layer, berarti ada IP header, IP sumber, IP tujuan. Kemudian di layer 4-nya ada protokol transport, yaitu menggunakan UDP kalau menggunakan VXLAN. Ada header UDP, misalkan source port, destination port. Nah, itulah yang membentuk underlying network. Gitu. Nah, di atasnya itu ada overlay network. Nah, overlay network di sini yaitu dengan menerapkan VXLAN. Berarti seolah-olah ada physical layer yang dibuat di atasnya underlying network. Makanya di sana mulai dari layer 1 lagi. Jadi ada istilah VXLAN physical layer. Istilahnya ini semu. Physical layer yang semu. Nah, pseudo physical layer istilahnya logikanya. Baru di atasnya ada data link layer. Ada frame Ethernet yang dibungkus, ada source MAC, destination MAC. Network layer ada IP sumber di VM-nya, IP tujuan VM. Transport layer yang digunakan untuk komunikasi. Ada session layer, presentation layer, dan application layer. Ya, jadi ini korelasinya antara VXLAN dengan model OSI. Jadi ada underlying network dan ada overlay network. Nah, ini kalau dibongkar lebih detail isinya seperti ini headernya. Nanti kita akan bahas lebih detail ketika uji coba ya, sehingga rekan-rekan bisa memahami maksudnya dari header-header ini. Nanti kita bahas kembali yang ini. Ada materinya di paling akhir. Nah, ini kalau dibongkar lebih detail, enkapsulasi dari VXLAN-nya tadi sudah sempat di review.
Jadi ada Ethernet frame inner di bagian dalam, itu yang dimiliki oleh satu VM ketika mengirimkan frame ke VM lainnya. Dia ditempatkan sebagai inner Ethernet frame. Di dalamnya ada MAC tujuan, MAC sumber, VLAN ID-nya berapa, kemudian datanya. Ada frame check one untuk pengecekan error di frame-nya. Kemudian dikirimkan ke layer di bawahnya, ada ditambahkan PXLAN header, kemudian dikirimkan ke UDP header karena PXLAN itu menggunakan transport UDP, baru dikirimkan ke layer 3, network layer. Di sana ada IP header, ada sumber IP, tujuan IP-nya. Baru dikirimkan ke layer 2, Ethernet header. Jadi seperti ini enkapsulasi PXLAN-nya. Nah, kalau secara singkat dirangkum, cara kerja dari PXLAN itu bisa digambarkan seperti ini jika diterapkan di virtualisasi. Di sini dicontohkan ada dua hypervisor A dan hypervisor B. Misalkan pakai Proxmox gitulah. Hypervisor A pakai Proxmox, hypervisor B pakai Proxmox. Kemudian di hypervisor A kita instalkan Open vSwitch sehingga bisa mengenali PXLAN. Di hypervisor B juga kita instalkan Open vSwitch sehingga mengenali PXLAN juga. Kemudian diatur PXLAN tunnel, komunikasi dari hypervisor A ke hypervisor B, sehingga hypervisor A kita sebut dengan VTAP. PXLAN tunnel diaktifkan di hypervisor sehingga disebut dengan VTAP. Berarti ada VTAP 1 di hypervisor A dan ada VTAP 2 di hypervisor B. Kemudian di dalam hypervisor A ternyata ada dua VM yang sudah dibuat, VM1 dan VM2. Sedangkan di hypervisor B ada dua VM juga, VM3 dan VM4. Misalkan VM1 dan VM4 itu berada di VLAN ID yang sama, anggaplah VLAN 11. Kemudian VM1 ingin mengirim data ke VM4 yang beda hypervisor. Nah, berarti di sini ada proses komunikasi. Ada 5 tahapan yang dilalui. Tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. Jadi PM1 yang terdapat di hypervisor A tadi ingin komunikasi dengan PM4. Ini langkah pertama. Yang ada di hypervisor B, PM4-nya. Network adapter yang ada di PM1 ini sudah dikonfigurasi agar ada pengenal VLAN-nya, istilahnya VLAN ID. Anggaplah VLAN 11. PM1 kemudian membuat frame layer 2, berarti ada destination MAC, ada source MAC, ada VLAN ID-nya, baru datanya. Kemudian dikirim ke virtual switch, yaitu menggunakan Open vSwitch, diterima oleh Open vSwitch tadi. Hypervisor A karena sudah diatur sebagai VTAP, berarti dia akan memetakan, mentransaksikan VLAN ID 11 tadi, yaitu VLAN ID sumber, ke PXLAN ID tujuan. Kemudian VTAP menambahkan header PXLAN. Kemudian dienkapsulasi frame layer 2-nya ke dalam paket layer 3 dan diteruskan lewat infrastruktur layer 3. Baru infrastruktur layer 3 akan melihat itu sebagai traffic IP normal, tidak menyadari adanya kehadiran PXLAN. Traffic PXLAN tadi adalah di tunnel tadi, dikirimkan ke tujuan. Sampai di tujuan, di hypervisor B yang bertindak sebagai VTAP juga akan dibongkar paketnya. Ditemukanlah di dalamnya ada informasi PXLAN. Kemudian hypervisor B memahami bahwa ini ada PXLAN-nya, baru memetakan PXLAN ID menjadi VLAN ID dan menggunakan alamat MAC tujuan untuk meneruskan ke switch port yang sesuai, sehingga PM4 akan menerima frame yang dikirimkan oleh VM1 tadi, sehingga bisa saling komunikasi. Nah, jadi seperti ini cara kerja PXLAN-nya. Nah, di kenyataannya virtualisasi di jaringan yang menerapkan PXLAN itu bisa kita bagi menjadi dua bagian tadi. Ada yang bertindak sebagai underlay network, ada yang bertindak sebagai overlay network. Underlay network tadi adalah physical network, jaringan fisik. Di sana diterapkan routing untuk merutakan paket data yang dikenal stabil, handal di sana. Kemudian routing protokol yang bekerja bisa jadi OSPF, IAGRP, ASIS atau BGP. Kemudian agar bisa mengutilisasi menggunakan semua jalur redundant yang tersedia, diterapkan protokol ICMP, Equal Cost Multipath. Nah, itu di underlay network. Sedangkan di overlay network atau PXLAN tunnel yang terbentuk, nah di sana kita bisa menerapkan tadi PXLAN sehingga VLAN-nya bisa tersebar di beda lokasi, beda hypervisor tadi. Sehingga
mendukung mobilitas yang tinggi. Beda hypervisor, VM-nya dipindahkan, dimigrasi satu dengan yang lainnya, itu didukung. Kemudian ruang penamaannya menjadi lebih banyak, yaitu 16 jutaan tadi PXLAN ID-nya. Sehingga domain jaringannya menjadi lebih scalable, scalabilitasnya tinggi, dan mendukung multi-tenant. Kalau dilogikakan secara logika underlay network dengan overlay network seperti gambar berikut. Jadi di bagian bawah itu adalah underlay jaringan fisik sebelum dibentuk overlay network. Di atasnya dibentuk overlay network. Overlay network digunakan untuk komunikasi antara host ke host atau PM ke PM gitu logikanya. Sedangkan di underlay network, yaitu perangkat hypervisor yang sudah diinstalkan Open vSwitch itu sebagai VTEP. Nah, sehingga bisa komunikasi antar VTEP gitu logikanya. Layer 1 dan layer 2 di underlay network itu sebagai pseudo. Pseudo itu semu, physical layer semu, sehingga bisa menjembatani komunikasi di overlay network. Jadi itu teorinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke prakteknya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada gambaran, nah kita langsung masuk ke realnya ya. Kita sedikit bahas tentang Open vSwitch. Nah, kalau tadi kan konsep VXLAN. Bagaimana kalau saya ingin menerapkan VXLAN tadi di host-based VXLAN? Nah, kita bisa menggunakan perangkat lunak yang namanya Open vSwitch. Jadi Open vSwitch ini merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat multi-layer virtual switch. Jadi bisa diinstalkan di hypervisor seperti Proxmox. Bisa juga diinstalkan di distribusi Linux, misalkan pakai CentOS atau Ubuntu. Kemudian di dalamnya kita instalkan Open vSwitch. Nah, sehingga bisa digunakan nanti untuk membentuk VXLAN tunnel. Biasanya OPS di sini digunakan untuk lingkungan virtualisasi. Seperti di OpenStack itu juga menggunakan Open vSwitch. Untuk layanan cloud itu biasanya juga menggunakan Open vSwitch. Nah, dan sifatnya open source. Nah, OPS di sini itu mendukung beberapa fitur. Jika dikategorikan ada 4. Ada terkait dengan keamanan, yaitu ada isolasi VLAN tadi. Kemudian filtering traffic. Kemudian dari sisi monitoring ada bisa memonitoring traffic di jaringan. Ada fitur NetFlow, SFlow, dan protokol lainnya. Ada juga untuk bandwidth management, ada QoS, Quality of Service, ada konsep queue. Kemudian ada untuk pengontrolan secara otomasi, gitu. Menggunakan OpenFlow atau menggunakan Open vSwitch Database Management. Nah, jadi itu gambaran pengelompokan fitur yang ada di Open vSwitch. Nah, secara detail ini fitur-fiturnya, namun yang saya tandai yang warna ungu, yaitu di sana adalah yang kita akan gunakan, yaitu Open vSwitch itu mendukung VLAN juga 802.1q, kemudian mendukung tunneling protokol, yaitu menggunakan salah satunya VXLAN. Nah, ini akan kita uji coba. Oke, nah sekarang kita masuk ke demonya, demo instalasinya. Saya cek